Ya, tentunya selama 3 tahun Bunda berada di Darul Maza sebagai kepala sekolah, tentunya sudah banyak pengalaman baik itu suka maupun duka. Ya, Bunda ya. Ya benar-benar. Tentu dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh Bunda, baik itu permasalahan yang dari guru maupun dari murid-murid yang ada di TK Darul Maza ini. Nah, yang jadi penasaran bagi saya nih, bagaimana sih selama ini Bunda bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di TK Darul Maza. Baik Bun, coba ya. Karena memang kalau dibilang 3 tahun itu ya mungkin baru ya. Cuman dari 3 tahun itu sudah banyak sekali yang didapat. Iya juga Bunda. Apalagi ini yang menjadi PR ketika saya berangkat ke sini sudah banyak senior saya. Dan ketika sudah hadir di sini dengan amanah yang sekarang pun ada beberapa yang menjadi junior. Artinya pemahaman dari yang lama dan yang baru itu memang sedang mencoba berusaha dipelajari semuanya. Kalau bicara dilema etika gitu ya, gimana sih Bunda menyikapinya? Alhamdulillah tim saya ini kan kebanyakan masih belia ya Bun. Hanya beberapa aja yang sudah berumah tangga. Mereka menganggap saya berawal di sini itu sebagai teman. Karena memang sebelum saya diamanahkan double, saya pun sama dengan mereka. Kita sama-sama menjadi guru. Gitu. Mungkin dengan kedekatan dengan saya merasa nyaman, oke lah kita bareng sebagai teman. Qadarullahnya di tahun ketiga saya di sini dapat amanah baru yang pastinya akan menjadikan mereka itu juga akan berpikir gitu ya. Dari dulu dekatnya berasa teman, sekarang pun mau seperti itu saya banyak ranah lagi. Intinya bukan sok sibuk ya Bun, tapi memang itu harus dilakukan. Intensitas saya bersama mereka itu sangat minim sekarang gitu. Memang saya berusaha seperti itu juga karena memang saya sedang mempelajari. Kalau 3 tahun dikatakan baru ya memang baru banget. Saya sedang mempelajari semuanya. Artinya waktu saya yang kemarin banyak uang bersama mereka, sekarang lebih sedikit. Itu yang membedakan. Terus gimana Bun dilema etika gitu ya, karena berawal dari pertemanan sekarang harus nih karena amanah baru harus berubah gitu. Bagi mereka pribadi mungkin tidak mudah juga mengambil sikap kok jadi seperti ini. Awalnya kaku Bunda, perasaan kaku itu terjadi kala itu gitu kan. Saya pribadi pun yang awalnya nih dengan mereka tidak ada jarak, akhirnya agar semuanya kebijakan, semua peraturan yang sudah kita sepakati itu juga berjalan, akhirnya ada sedikit jarak yang memang saya bikin gitu, agar kami tidak terlalu intens banget dengan hal-hal yang kurang penting gitu. Nah, menyikapi dilema etika mereka ke saya bagaimana Bu Daza gitu kan, teman-teman ke saya pribadi yang tergolong baru bagaimana gitu. Kalau saya yang pertama, karena kita berawal dari pertemanan yang dekat, memang intensitas kedekatan itu masih saya gunakan. Misal ada kebijakan nih yang hadir, kebijakan baru yang hadir. Kalau karena mereka mungkin menganggap saya dulunya deket banget gitu, akhirnya ya sudah deh nanti. Ada kalanya Bun mereka itu memang tidak sepenuhnya memahami karakter saya yang sesungguhnya gitu ya. Karakter saya yang sesungguhnya itu sebenarnya saya berawal dari orang Jawa Timur itu kan tergolongnya itu kalau A ya A, kalau B ya B gitu ya. Saya itu tipikalnya seperti itu. Ketika mereka melihat saya seperti itu kadang masih kaget, berawal itu kaget banget seperti ini gitu. Lama-lama mereka sampai ada tuh jeda banget sama saya itu, sampai beberapa kali itu tidak komunikasi. Gitu. Sempat gitu ya, kita benar-benar ada jarak banget kala itu. Tapi kan ini harus tetap di program, harus tetap di ini ya, harus tetap dijalankan gitu. Terus gimana Bu Naza? Oke, dengan cara saya Bu, cara saya ke mereka tetap saya mempolakan mereka itu teman saya. Komunikasi itu tidak atasan dengan bawahan, tidak gitu. Saya masih mempolakan mereka teman saya, kita ajak sharing. Tetap
Tetapi ketika memang itu harus sama-sama kita luruskan, benar saya duduk bareng, saya tabayun gitu ya. Programnya seperti ini, kalau tidak mau melangkah bareng, saya memang acuannya karena kita sama-sama di bawah naungan yayasan gitu ya. Yayasan punya kebijakan, kita di sini sama-sama belajar. Saya tidak punya kewenangan yang lebih besar dari yayasan, saya di sini hanya menjalankan amanah. Jadi ketika nih yayasan punya nilai ke teman-teman, saya pun tidak bisa cover karena teman-teman pun memang adanya seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semuanya saya kasihkan ke mereka. Dari situ mereka sudah mulai membuka diri. Jadi ketika memang mengalami seperti yang tadi gitu ya, mereka sudah lebih ke sini tuh lebih sharing lagi. Dan memang kedekatannya saya lebih masih ke ranah teman ya. Cuman ketegasan saya di sini sama-sama belajar. Kita sama-sama tidak punya wewenang yang besar kecuali kita masih ada payung atas lagi yayasan. Berarti kan tadi identifikasi yang Bunda lakukan sebagai kepala sekolah ketika ada kasus-kasus yang terjadi di lapangan, paling tidak di sini Bunda memahami dulu ya karakter dari teman-teman. Setelah itu Bunda secara perlahan memposisikan sebagai teman. Disitulah terjadi sharing-sharing sehingga lebih kekeluargaan tentunya ya. Nah, kalau tentunya tidak mudah ya Bunda ya. Itu yang lebih ada dua keinginan yang sama-sama baik menurut masing-masing gitu ya Bu. Jadi memang kasus-kasus seperti ini tuh ketika siswa baru biasanya banyak sering terjadi karena memang mereka juga proses adaptasi ya. Nggak hanya yang adaptasi di sekolah, gurunya juga adaptasi ke siswa baru, ayah ibunya juga adaptasi ke guru baru, ke lingkungan baru, melepaskan anak itu proses yang memang ya semua orang ketika mengalami hal itu pasti akan dagdikduk mungkin, khawatir tentunya dengan hal baru gitu. Akhirnya itu tadi yang terjadi. Jika orang tua menginginkan hal yang baik menurut orang tua, tapi Bunda sudah punya nih komitmen, menurut saya yang terbaik seperti ini loh Bunda gitu. Biasanya yang saya lakukan dulu ketika orang tuanya sudah ke saya ya Bunda, saya dengarkan. Ini saya menjadi pendengar dulu gitu. Saya menjadi pendengar dulu. Oke, saya menjadi pendengar dulu dari orang tua gitu ya. Setelah itu menjadi pendengar dari Bunda Guru dulu. Biasanya saya tidak dengan dalam waktu cepat untuk memutuskan hal yang seperti itu gitu. Saya biasanya butuh waktu dulu nih menelaah permasalahan gitu. Karena kemarin pun juga terjadi gitu kan. Oke, dari orang tua saya dengarkan, dari Bunda Guru saya dengarkan, saya coba menelaah masalahnya. Ini contoh langsung kasus saja ya Bu, yang terbaru. Orang tua ini seorang guru Quran di sebuah lembaga lain gitu ya. Orang tua ini dulu pernah bergabung di sekolah Darul Mazah ngajar PAUD juga. Orang tua ini punya pengalaman tidak baik dengan salah satu guru di RA Darul Mazah juga dengan pengalaman anak yang pertamanya. Kekecewaan sebenarnya. Tapi kodarulahnya nggak tahu, Allah mengirimkan itu di anak ketiganya bergabung lagi bersama kita. Tahun pertama sudah mulai, karena orang tua ini sudah banyak tahu dengan lingkungan Darul Mazah ya. Tahun pertama sudah kontroversi dengan Bunda Guru ketika dianya merasa anak saya kok seperti ini, diginikan. Saya dengarkan baik. Bunda Guru Anya juga bercerita, memang saya begini ya Bu, menurut saya enggak sih Bu, biasa aja gini. Karena kasus tidak terlalu mencuat, tidak terlalu sampai ke saya gitu kan, tidak pengen ketemu juga orang tuanya dengan saya, hanya melewati Bunda Guru itu saya biarkan. Karena masih masa pandemi, masih bisa kasus itu masih lentur gitu. Jadi kita selesaikan itu masih lentur. Ketika sudah TKB, mulai lagi tidak cocok lagi dengan Bunda Guru yang TKB. Karena beliaunya sudah banyak tahu Bunda Darul Mazah seperti apa, di Darul Mazah seperti apa, backgroundnya dia di Darul Mazah udah pernah gitu kan. Setelah itu masalah Quran yang diangkat sama beliau. Anaknya ini moodnya kurang bagus ketika pagi. Kita itu sudah berusaha, Bunda berusaha nggak kena ke anaknya, tapi mamanya kepingin anaknya itu nggak sampai ketinggalan di Qurannya. Pengennya mamanya apa yang saya bacakan di rumah dengan mood yang baik ini diakui oleh sekolah. Padahal kita itu punya standar.
ketika di sekolah itu punya standar Umi sendiri, nanti dites jilid Umi sendiri gitu kan. Kita masing-masing punya standar yang bagus ya buat si anak gitu ya. Gimana Bunda Eza mengambil keputusannya? Saya coba dengarkan, tuahnya naiklah ke saya coba dengarkan. Nah, memang sama-sama bagus nih, intinya anak ini nyaman dulu satu. Itu sama-sama bagus, saya dengarkan, saya bicara. Gurunya udah ngomong ke saya udah banyak, mamanya saya ajak bicara, dengan itu sudah waktu saya jadi Bun, gimana gitu ya. Akhirnya ketika saya tabayun dengan orang tuanya, keputusan yang saya ambil satu, orang tua ini sudah paham Darul Mazhab. Dua, beliau juga guru Quran yang artinya dia paham Quran dong, gitu ya, karena dia juga salah satu ustazah. Yang ketiga, karena kita intinya sih menjaga kenyamanan anak, dia bisa terus nyaman sekolah, tidak sampai kejadian berapa tahun yang lalu terjadi kekecewaan dengan guru terjadi lagi, itu jangan sampai gitu ya. Saya mengambil sikapnya, baik Mama, kalau memang mood anak ini memang di rumah belajarnya bagus Umi, silahkan sama Mama. Tapi tolong tidak menuliskan di mutabaah, karena mutabaah ini wewenang Bunda Guru di sekolah gitu. Silahkan belajar. Mama tinggal aja tulis di kertas kecil di rumah, dicatat sampai mana nih targetnya. Ketika di sekolah moodnya bagus dengan Bunda Guru ini, target yang dari Mama saya minta Bunda Guru ini mengacak. Kalau anak itu paham, insya Allah diacak-acak paham kok gitu. Nah, ketika sudah sepakat seperti itu, alhamdulillah titik temu kita semua sepakat gitu. Karena yang terjadi Bun, menurut Mama ini bagus, dicatat tuh di mutabaah, seluruh kelas mengikuti seperti itu. Jadi itu jadi masalah akhirnya ya. Menurut Bunda Guru bagus nih, awalnya anak ini seperti ini Bun, bagusnya ya udah sesuai moodnya aja gitu kan. Datangnya pagi, mamanya tidak bisa gitu kan. Ya, menurut mamanya bagusnya itu sama saya, moodnya saya guru Quran saya paham. Akhirnya tidak bisa dong, karena memang kita punya kewenangan. Makanya saya mencoba flashback terus bagaimana kemarin-kemarinnya itu titik temunya, dan alhamdulillah antara orang tua dan Bunda Guru sepakat nih. Jadi keputusan yang baik gimana? Kita jalankan yang menurut orang tua baik, tapi yang menurut Bunda Guru baik pun kita jalankan. Kita acak-acak di sekolah dulu nih, review dari yang dibaca di rumah, baru di sekolah kita lanjut. Tentunya itu ya menguras pemikiran banget ya, belajar berpikir, menengahi kedua belah pihak yang sama-sama betul gitu ya, tidak ada salah dalam hal ini. Tidak ada yang salah, benar, tidak ada yang salah. Ini sebuah keputusan yang sangat dilema bagi Bunda Azizah ya sebagai kepala sekolah. Iya. Tapi niatnya kembali lagi Bun, di sini kita sama-sama belajar. Belajar apa aja nih? Memahami, komunikasi, flashback ke belakang, jangan sampai yang sudah mungkin kemarin kurang bagus mulai benah, jangan sampai nih tidak benah lagi. Gitu yang kita jaga banget. Jadi memang komunikasi itu luar biasa banget kita bangun di sini. Makanya kita ada program yang memang bagus menurut saya di dalam bahasa itu adalah home visit. Itu benar kita mendekatkan ke anak dan keluarga. Kita melanjutkan tadi obrolan kita ya Bunda. Kalau tadi kan Bunda sudah menerangkan kepada saya bagaimana Bunda berusaha mengambil keputusan di sekolah yang Bunda bimbing dengan kasus-kasus yang ada, dimana tadi sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan. Pertanyaan selanjutnya adalah nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bunda gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi? Bagaimana prosedurnya? Baik, kalau tadi udah contoh kasusnya ya Bunda ya. Sebenarnya ketika menjelaskan contoh kasus tadi pun sedikit banyak udah tahapan prosedur juga sih ya sebenarnya ya. Cuman kita lebih dekatkan ke prosedurnya saja gitu ya. Kalau tadi contoh kasus seperti itu, ini juga yang masih sama-sama benar. Oh baik, sama-sama benar. Yang pertama, kalau saya pribadi itu lebih menjadi pendengar dulu nih. Jadi beberapa sumber yang bersangkutan tentunya ya. Kalau kayak tadi kasusnya itu antara guru dan
orang tua siswa. Jadi dari dua belah pihak ini saya mendengarkan dulu. Setelah jadi pendengar, saya mencoba menelaah nih latar belakang permasalahannya dulu gitu. Setelah itu, kalau tadi memang contoh permasalahannya masalah Umi, yang pertama, yang kedua itu masalah mood anak, yang ketiga kan masalah kecapean. Itu kan sebenarnya inti masalahnya di situ. Yang selanjutnya akhirnya merembetnya ke karena mamanya merasa oke menuliskan di buku mutabaah, dan akhirnya ramai di kelas karena semua orang tua menuliskan buku mutabaah. Pencapaian di rumah dilanjutkan dengan pencapaian di kelas. Sebenarnya itu permasalahannya gitu kan. Nah, tadi sudah nih didengarkan, setelah itu mulai ditelaah. Kebetulan itu kan udah dilihat latar belakangnya seperti apa. Ya, kalau saya itu biasanya tidak langsung dalam waktu cepat karena saya harus mencari beberapa sumber gitu. Nah, setelah itu saya mencari sumber-sumber informasi karena clue-nya itu orang tua ini dulu pernah tahu banyak. Saya mencoba nih ke sumber lain yang memang berhubungan dengan orang tua tersebut. Nah, kala itu orang tua ini berpartner sama salah satu bunda guru yang sudah senior. Dan saya cari info di situ. Saya cari lebih ke karakter orang tua ini, gitu. Lebih ke karakternya. Oh iya, banyak masukan dari situ tentang latar belakang si orang tua ini. Setelah itu dengan yang info yang terkini, orang tua ini sekarang jadi guru ngaji di sebuah lembaga bunda di sini, karena memang ada beliau menyebutkan lembaga-lembaga yang beliau berkarya gitu kan. Akhirnya saya mencoba ke sana mencari informasi untuk anak sananya gitu. Oh iya, dia ngajar ngaji di sini setiap sore seperti ini seperti ini seperti ini. Setelah itu Kodaro sudah punya beberapa bukti lah ya untuk permasalahan tersebut, sudah punya pegangan-pegangan clue-clue inti-inti dari apa sih intinya masukan-masukan yang tujuannya untuk bagaimana sih meluluskan masalahnya menjadi keputusan. Setelah sudah banyak itu, sebenarnya saya yang mau mencoba mengajak si orang tua tersebut. Qadarullah, Allah memang menunjukkan ya orang tua tersebut yang datang. Nah, datang karena waktu itu karena memang saya sendiri juga waktunya memang agak banyak di luar, banyak ngajar gitu kan. Padahal setelah saya keluar dari PBDB, orang tua ini udah menunggu saya gitu kan. Oh ya sudah, waktu yang tepat mungkin sama Allah ditunjukkan. Setelah itu duduklah kami. Kembali lagi saya mendengarkan curhatan-curhatan saya dengarkan. Tapi saya sudah punya pegangan karakter orang tua ini bagaimana, yang mau seperti apa dari wali muridnya, terus karakter si anak bagaimana. Saya sudah memahami semuanya. Setelah itu duduklah bareng kami, mencoba mendengarkan orang tua pengennya seperti apa, barulah kita sepakat, oke, bagaimana kalau seperti ini jalan keluarnya, orang tuanya oke, gurunya oke, kita jalan. Gitu. Berarti memang sudah step-step itu sudah dijalankan ya, Insya mulai dari Allah. identifikasi, Benar. ada keputusan. Dalam mengambil keputusan pun ada beberapa prosedur yang sudah Bunda lalui ya. Ya. Nah, dari langkah-langkah yang Bunda ambil, keputusan Bunda ambil, kalau menurut Bunda sendiri ini, saya selama ini sudah Bunda lakukan, mana di antara yang itu yang paling efektif ya dalam mengambil keputusan dalam kasus hal apa aja nih yang membantu Bunda dapat efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Baik. Intinya ketika saya mencoba melangkah itu yang terpenting itu komunikasi kalau bisa sih kalau yang saya lakukan sih memang komunikasinya banyak arah ya, banyak ranah gitu, tidak hanya satu sumber. Satu, komunikasi. Dua, cara komunikasi. Itu saja sih sebenarnya clue-nya gitu. Kalau yang pertama, mengkomunikasikan apa sih sebenarnya keinginan orang tua, terus bagaimana sih langkah kedepannya biar kita sama-sama oke antara guru, sekolah, anak, orang tua gitu ya. Dan yang pasti yang paling itu cara mengkomunikasikan, itu yang paling penting. Karena kalau saya pribadi, saya tidak suka bahasa chat. Saya kalau bisa tidak menelpon, kalaupun telepon itu sebenarnya efektif sih bagi saya gitu. Tapi lebih efektif lagi kalau kita duduk bareng, tatap muka, dan komunikasi tersebut. Salah ya, jadi memang betul ya komunikasi ini kalau menurut Bunda termasuk cara yang
keputusan dari kasus-kasus yang ada di lapangan, baik itu terhadap guru maupun kasus orang tua dengan Nah Bun, selanjutnya adalah hal apa saja nih yang selama ini bagi Bunda dijadikan sebuah tantangan dalam mengambil sebuah keputusan terhadap etika-etika dilema etika ini? Banyak ya sebenarnya, tantangannya luar biasa banget, karena memang kalau saya pribadi di sini tuh transisi banget Bunda. Iya gitu ya. Ini saya berangkat masuk ke sini tidak dengan amanah yang saat ini gitu ya, benar-benar transisinya tuh luar biasa, akhirnya tantangannya pun luar biasa gitu. Yang pertama saya berangkat dari kita sama-sama teman separtner untuk ngajar. Kodarullahnya dengan amanah yang diberikan tentunya tanggung jawab, mungkin perilaku, terus tutur kata. Nah, diberikan amanah untuk lebih berpendidikan lebih tinggi, itu kan merupakan kendala ya. Yang tantangan ya Bu ya, tantangan banget gitu ya. Nah setelah itu mungkin ketika mulai masuk nih ke ranah yang lebih luas lagi dengan banyaknya hal yang tidak hanya sekarang, kalau kemarin hanya di kelas gitu ya, ketika amanah baru tentunya ranahnya harus ke yayasan, harus ke sama-sama kepala unit, harus ke link atas lagi ke Menak. Itu bagi saya luar biasa sekali tantangan gitu ya Bu ya. Itu kalau karena kesananya. Setelah itu tantangan lagi ketika ada hal baru yang perlu di-share, yang perlu teman-teman harus cepat. Kodarullah mereka masih kadang menganggap Bunda Aziza ini teman gitu. Jadi itu yang mungkin harus banyak sekali pelan-pelan saya rubah untuk ke mereka. Beliau tuh merasa juga gitu, kok Bunda udah lama banget sih, kita nggak bareng tuh lama ya, lama-lama tuh dirindukan gitu Bun. Jadi ya kalau saya kembali lagi nih tarik garis merah gitu ya, mungkin saya itu ke tim sementara ini lebih pendekatan ke hati kayak gitu, lebih memainkan karena mungkin kita sama-sama orang lain yang di sini. Kalau saya lihat saya pribadi nggak ada wewenang yang turunan kasta gitu ya, keluarga besar yang bersangkutan gitu. Terus kita berawal juga mungkin dari prestasi aja, dari modal yang ada aja. Di sini kita bareng-bareng gitu aja yang menjadikan saya itu lebih mudah gitu untuk masuk ke ranah mereka. Nah, benar, kita udah panjang Iya, Masya Allah, jangan bosan ya Bun, Masya Allah. Satu lagi. Menurut Bunda nih, pelajaran apa yang bisa Bunda dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Banyak, banyak banget ya Bunda ya. Satu, selama ini mungkin ya saat saya 3 tahun belakangan nih mungkin baru Bunda Suji nih yang mendengarkan bagaimana rasanya menjadi saya di 3 tahun belakangan. Itu yang pertama, iya kan? Nggak ada, belum ada gitu. Mungkin kalau orang yayasan yang ditanyakan mungkin program, progres, udah itu aja gitu ya. Tapi yang keseluruhan yang apa sih, bagaimana sih menjadi seorang Bunda Aziza 3 tahun ini, ya baru Bunda gitu. Jadi jujur saya plong banget gitu. Gitu, itu yang saya rasakan pertama. Yang kedua mungkin sebagai sementara jadi kepala unit, apa yang sudah saya lakukan pendekatan ini itu berusaha mencari solusi ketika ada ini, ya sedikit banyak mungkin jadi saya sharingkan ke Bunda gitu ya. Itu kan tips and trick saya gitu ya, jadi saya sharingkan ke Bunda ketika saya menghadapi something, ada kendala itu sedikit saya buka ke Bunda jadinya seperti itu. Berawal juga saya keep sendiri, ini cara saya dong gitu. Mungkin cara pimpinan lain berbeda dengan cara apa gitu, seperti itu. Apa lagi ya Bun ya? Apa lagi ya Bunda? Gitu deh apa ya? Terus saya jadi tahu ternyata memahami karakter tim, terus dilema permasalahan itu ternyata ada ininya ya, ada ilmunya ya, terus ada ranah-ranahnya gitu. Itu baru kemarin membaca sekilas materi Bunda tuh, oh jadi yang saya rasakan itu ternyata ada ilmunya gitu, ada materinya gitu. Sudah dulu ya, banyak ya. Masya Allah. Ini
sekali lagi nih, terima kasih banyak Sama-sama. sama Gaza, dan mohon maaf juga sudah diganggu waktunya di antara kesibukannya, sudah sudi menerima